Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Francis Liong dengan NIM 065002000005 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan untuk UTS bagian 2 nomor 1 mata kuliah penambangan teks, yang mana itu tentang pre-processing step for a back of words text mining. Langsung saja di sini ada fungsi option yang dimana fungsi option string as factors f ini opsi untuk mengatur ketika fungsi read chassis ini dijalankan, kolom dan tipe data karakter tidak akan dianggap sebagai faktor secara otomatis. Mungkin bisa kita run saja terlebih dahulu. Ya, maka data CSV berhasil dibaca. Maka selanjutnya kita dapat menampilkan data teks di app ini. Maka akan muncul data atau tabel seperti ini. Lalu berikutnya ada memanggil fungsi library untuk NLP, TM, dan stringing. Kita bisa run. Lalu berikutnya ada fungsi twitch data frame. Twitch data frame ini berfungsi untuk membuat data frame antar ID dan juga teks yang dimana nantinya akan digabungkan dalam bentuk tabel. Mungkin bisa di-run terlebih dahulu. Maka data frame berhasil dibuat, lalu kita dapat memanggil tweets yang dimana tweets ini berisi data frame untuk ID dan teks. Kita run, maka akan muncul tampilan seperti ini, yang mana berupa tabel untuk dengan kolom ID dan teks. Lalu berikutnya ada icon V, yang dimana icon V ini atau line 19 ini berfungsi untuk konversi teks, yang dimana dari objek teks ke encoding UTF-8. Ini kita bisa lakukan run terlebih dahulu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu berikutnya ada fungsi library Twitter, yang dimana fungsi library Twitter ini kita memanggil modul atau library atau package yang tersedia di RStudio. Lalu kita run, maka ada muncul perintah warning message, tapi itu tidak masalah karena itu hanya adanya perbedaan dalam versi RStudio. Berikutnya ada My Corpus, yang dimana terdapat fungsi corpus. Corpus ini berfungsi agar kita dapat membuat sebuah kumpulan teks yang berisi objek tweets dengan bantuan fungsi vector source. Lalu kita bisa run terlebih dahulu. Lalu berikutnya ada fungsi tmmap. Tmmap ini berfungsi untuk mengubah seluruh teks korpus menjadi huruf kecil. Kenapa ada huruf kecil? Karena ada fungsi toLower yang kita gunakan. Kita dapat run, maka muncul tampilan seperti ini. Lalu kita dapat inspect, yang dimana inspect ini menampilkan data dari clean corpus yang berisi my corpus atau tmmap ini dengan isi dokumen ke-10. Kita run saja, maka akan muncul tampilan seperti ini. Lalu berikutnya ada fungsi stop words, yang mana fungsi stop words ini kita membuat vektor custom stop words yang berisi daftar kata umum seperti lol, SMH, delta. Sebelum kita run terlebih dahulu, fungsi berhasil dijalankan, lalu tmmap, yang dimana ini fungsinya untuk kita menggunakan remove words, custom stop words, dan juga clean corpus. Yang dimana ini menghapus kata-kata yang terdapat dalam vektor custom stop words dari corpus. Kita bisa run.
Lalu kita dapat menampilkan inspect pada clean corpus sebelumnya di dokumen ke-10. Menampilkan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bisa dilihat ada perbedaan di antara hasil yang telah kita jalankan sebelumnya. Di sini perbedaannya yaitu this is A tidak ditampilkan pada inspect yang baru, sedangkan yang sebelumnya ini ditampilkan. Berikutnya ada clean corpus TMApps yang dimana ini fungsi baru yaitu remove function, yang dimana remove function ini menghapus tanda baca pada dokumen clean corpus. Kita bisa run, lalu kita dapat tampilkan pada dokumen ke-10. Maka tampilan seperti ini. Yang mana perbedaannya itu, yang mana fungsi remove function ini kan untuk menghapus tanda baca, yang mana otomatis tanda seperti titik, titik 2, titik ini akan dihilangkan. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu berikutnya ada fungsi strip white space. Nah, sebelum itu kita jalankan dulu. Strip white space ini, berfungsi untuk menghapus spasi ekstrak yang tidak perlu dari dokumen korpus yang telah kita run atau inspect sebelumnya. Kita dapat run berhubung, mohon maaf, karena di sini terdapat strip space atau spasi berlebihan, maka akan dihilangkan dan dirapikan seperti ini. Lalu berikutnya remove numbers. Remove numbers ini untuk menghilangkan angka yang terdapat pada clean corpus di dokumen ke-10. Berhubung di sini tidak ada angka, maka datanya akan tampilannya sama seperti ini. Lalu ada fungsi term document matrix, yang dimana term document matrix ini untuk mempresentasikan frekuensi kata dalam dokumen dari korpus yang telah kita olah sebelumnya. Sekarang berhasil dijalankan. Lalu ada fungsi S matrix, yang dimana S matrix ini mengkonversi objek dalam dokumen matrix ke dalam bentuk matriks. Sekarang berhasil. Bisa dilihat di sini ada perbedaan yang ditampilkan. Oh, maaf ini sorry. Lalu berikutnya ada fungsi dim, yang mana fungsi dim ini menampilkan dimensi atau jumlah baris dan kolom dari matriks term dokumen matrix. Bisa kita run, maka akan menampilkan jumlah seperti ini, yaitu 2352 dan 1383 untuk data pada dim. Maaf, data pada TDM tweets.m. Lalu ada TDM tweets.m, ini berfungsi untuk menampilkan bagian matriks dari baris 2250 hingga 2255 dan kolom 1340 hingga 1342. Nah, bisa kita run terlebih dahulu, maka data berhasil ditampilkan seperti ini. Lalu berikutnya ada TDM tweets.m, yang dimana satu ini menampilkan baris 1 hingga 5 dan kolom 1 hingga 2. Lalu kita bisa run, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu ada fungsi raw sums. Raw sums ini berfungsi untuk menghitung jumlah frekuensi kata di setiap dokumen pada TDM tweets M. Bisa kita run, maka fungsi berhasil dijalankan. Lalu kita dapat membuat data frame sama seperti sebelumnya, yang mana data frame-nya ini berisi kolom word dan frekuensi. Sebelumnya kita bisa run, maka data frame berhasil dibuat, dan lalu kita dapat ada fungsi frag.df ini berfungsi untuk mengurutkan data frame berdasarkan kolom frekuensi secara menurun. Kita run, maka fungsi berhasil dijalankan. Lalu terdapat fungsi frekuensi .df ini berfungsi untuk menampilkan baris 10 pertama pada frekuensi .df ini dengan nilai atau
frekuensi tertinggi pada flag titik DF. Bisa kita jalankan, maka datanya akan keluar seperti ini, ya, di mana frekuensi tertinggi itu ada pada kata please, lalu diikuti dengan sorry, here, can, will, team, confirmation, please, number, apologize. Sekian dari presentasi saya untuk penjelasan pada UTS bagian 2, nomor 1, mata kuliah penambangan teks. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.